dari kelas HK21F Universitas Nusa Putra. Nah, di video kali ini kita akan belajar suatu ilmu yang menarik, ilmu yang sering kali kamu dengar setiap hari, yang sudah dilakukan dan sering kali kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ilmu manajemen pemasaran. Nah, yang pertama, saya di sini akan membahas pengertian manajemen, yaitu merupakan serangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pertukaran produk atau jasa antar pelaku bisnis dalam mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, pelaku kegiatan manajemen pemasaran ini diantaranya yang pertama pengecer, kemudian pemasok, pembeli, dan perusahaan. Kemudian yang kedua, sejarah munculnya manajemen pemasaran pada tahun 1800 saat dilakukan kegiatan barter yang meningkatkan nilai pertukaran. Kemudian tahun 1900 pada saat revolusi industri yang menjual produk pabrik. Nah, kemudian pada tahun 1920 saat imperialis yang memperluas pangsa pasar. Yang selanjutnya adalah pada tahun 1970 pada saat globalisasi yang memuaskan kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir tahun 2000 saat munculnya teknologi internet dalam jejaring pemasaran. Kemudian yang ketiga, penting manajemen pemasaran dalam bisnis. Yang pertama yaitu menyampaikan produk perusahaan ke konsumen. Yang kedua, mendukung proses produksi perusahaan. Kemudian yang ketiga, memahami kebutuhan yang diperlukan konsumen. Dan yang selanjutnya ialah merealisasikan dana yang diperlukan oleh perusahaan. Kemudian poin yang keempat yaitu posisi manajemen pemasaran di antara ilmu yang lain. Manajemen pemasaran adalah urat nadi dari perusahaan. Ini sangat diperlukan supaya perusahaan bisa survive, bisa berkembang, dan melewati masa-masa pertumbuhan maupun masa-masa keberlanjutan bisnisnya. Kalau kita pelajari fungsi-fungsi manajemen, maka posisi manajemen pemasaran sangat mendukung. Nah, manajemen pemasaran dan ilmu ini diantaranya yang pertama, manajemen pemasaran ada di tingkat yang pertama, manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, dan manajemen keuangan. Kemudian kegiatan manajemen pemasaran diantaranya yang pertama, analisis, kemudian riset, kemudian pengembangan, promosi, distribusi, pelayanan, dan harga. Nah, 7 kegiatan ini yang pertama adalah analisis pasar. Seorang pemasar harus mampu memetakan karakteristik konsumen yang dituju. Dengan mengenalnya, maka pemasar fokus pada target yang dituju. Yang kedua adalah seorang pemasar harus mampu melakukan riset pasar. Semua data informasi berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian yang ketiga adalah seorang pemasar mampu mengembangkan produk. Ingat bahwa setiap bisnis harus berkembang, maka seorang pemasar tentunya mampu memberikan masukan kepada perusahaan itu sendiri. Nah, tentang produk apa yang bisa dikembangkan. Keempat, seorang pemasar mampu melakukan promosi dan komunikasi. Produk tanpa itu, produk yang ada hanya di perusahaan. Berikutnya, seorang pemasar harus mampu mendistribusikan produk-produk harus sampai pada konsumen yang dituju. Berikutnya adalah seorang pemasar mampu merancang pelayanan yang unggul, dan kemudian yang terakhir adalah seorang pemasar harus mampu menentukan harga bersaing. Saat ini harga menjadi prioritas bersaing. Nah, kemudian yang kelima yaitu proses manajemen pemasaran. Sering kita mendengar digital marketing. Apa itu digital marketing? Nah, digital marketing yaitu suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk dengan menggunakan media digital atau internet. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya konsumen yang di mana-mana ini mampu dituju dan mampu membeli produk yang diharapkan dari perusahaan.
Teknologi pemasaran diantaranya pemasaran global, teknologi internet, jejaring pasar terintegrasi, e-commerce, dan marketplace. Nah, kita uraikan satu-satu dengan singkat. Yang pertama, dasar dari digital marketing yaitu adalah bagaimana teknik pemasarannya. Yang pertama adalah berkembang. Nah, karena sekarang sudah naik konteks pemasarannya tidak lagi lokal tetapi pemasaran secara global. Kemudian adanya perkembangan teknologi internet, kemudian adanya pengoplosan jejaring pasar yang sebelumnya dilakukan barangkali sifatnya telah regional, tetapi sekarang terintegrasi menjadi global. Kemudian berkembangnya e-commerce ini sangat luar biasa. Nah, dan yang terakhir adalah berkembangnya marketplace. Semua ini pemasaran global, teknologi internet, jejaring pasar terintegrasi, e-commerce, dan marketplace menjadi sebuah konsep yang meningkatkan pemahaman kita mengenai pemasaran digital. Mungkin itu yang dapat saya paparkan mengenai manajemen pemasaran. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang telah saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.